Masih ingat krisis moneter 1998? Banyak yang bilang itu adalah masa paling kelam dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Tapi, apa saja sih fakta menarik di balik peristiwa besar itu? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Semuanya dimulai dari nilai tukar rupiah yang tiba-tiba terjun bebas. Bayangin aja, dari yang tadinya sekitar Rp2.500 per dolar Amerika, tiba-tiba melonjak gila-gilaan sampai lebih dari Rp16.000. Dalam setahun, nilai rupiah anjlok sampai 600%. Gila kan? Akibatnya, banyak perusahaan yang punya utang dalam dolar langsung kelimpungan. Mereka nggak sanggup bayar utang, dan akhirnya, sekitar 1.300 perusahaan besar bangkrut di tahun itu. Kondisi ini juga bikin sektor perbankan kita hancur lebur. Kredit macet di mana-mana. Banyak bank yang akhirnya ditutup atau diambil alih pemerintah. Kalian tahu Bank Mandiri? Nah, bank itu lahir dari penggabungan 4 bank pemerintah yang kolaps saat krisis. Jadi, Bank Mandiri itu saksi bisu betapa parahnya krisis perbankan saat itu. Bagi masyarakat biasa, dampaknya lebih terasa lagi. Harga barang-barang kebutuhan pokok naik drastis. Inflasi melambung tinggi, bikin semua orang susah buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ekonomi yang parah ini akhirnya memicu masalah sosial dan politik. Ketidakpuasan masyarakat meledak jadi demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, penjarahan, bahkan sampai muncul isu rasisme yang menyasar etnis Tionghoa. Puncaknya adalah kerusuhan Mei tahun 1998 yang gak akan pernah kita lupakan. Krisis yang awalnya cuma masalah ekonomi ini, akhirnya berubah jadi krisis multidimensi. Tekanan politik yang begitu besar membuat Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Inilah akhir dari era Orde Baru dan awal dari era reformasi. Secara ekonomi, pertumbuhan PDB kita anjlok parah. Minus 13,6% di tahun ke-1998, sebuah angka yang luar biasa buruk. Sebenarnya, siapa sih biang keroknya? Ada yang bilang, ini ulah investor internasional, seperti George Soros yang sengaja menyerang mata uang di Asia Tenggara. Tapi, ada juga yang bilang, karena fundamental ekonomi kita yang memang rapuh, akhirnya, untuk bisa bangkit lagi, Indonesia harus menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan melakukan berbagai reformasi ekonomi yang berat. Krisis 1998 memang meninggalkan luka yang dalam, tapi juga jadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan tahan banting. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik seputar krisis moneter ke-1998. Semoga kita nggak akan pernah mengalami hal serupa lagi ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ekstra 5 ya. Sampai jumpa di video berikutnya.